ubi madu. Kalau di oven mengeluarkan madu, Mas. Beda dengan ubi-ubi lainnya. Manisnya itu kan madunya kan alami. Sebagai alternatif pengganti pangan untuk orang-orang yang ingin hidup sehat, untuk diet itu juga bagus. Ubi itu udah naik tren lagi kan. Jadi seleranya sekarang anak-anak muda juga lebih ke real food. Lahan yang kami kelola sekitar 17 hektar itu tersebar di 7 kecamatan. Untuk memenuhi kebutuhan pasar dihitung per hari minimal 1 ton, Mas. Untuk kita ekspor, untuk black market, untuk ovenan. Perkenalkan, nama saya Wisnu Bayu Prabowo. Alamat saya di Dusun Perumbanan, Desa Purwojati, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Saat ini saya bersama adik saya. Saya Yutanti Damarjati. Kebetulan dalam mengelola bisnis keluarga ini, saya mengelola di bagian pemasarannya. Untuk usaha kami sendiri, saat ini yang kami geluti adalah budidaya dan juga pemasaran dari ubi madu Wonosobo. Bermula sih sebenarnya usaha ini dari pertama dari ayah saya sih sebenarnya. Nah, kemudian setelah lulus magang dari Jepang, sekolah belajar pertanian di sana, meneruskan usaha dari ayah saya. Kalau untuk adik saya sendiri, ini baru saja lulus dari Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Setelah sebenarnya sebelum lulus juga ini sih adik saya sudah ikut di bidang pemasarannya. Dari semester 5 berarti tahun 2024. Kalau dari segi tantangan itu ya kami sendiri karena bermain di hasil bumi ya, Mas. Itu kan ibaratnya nggak ada jaminan 100% keberhasilan, itu kan kita serahkan sama Tuhan ya, Mas. Jadi sebaik mungkin kita yang penting berusaha dengan ikhtiar membangun sistem dan mengelola hasil akhir di pemasarannya sampai nanti penjualannya. Kalau untuk awal usahanya itu ayah saya mulai dari tahun 2013 pertengahan itu mulai membudayakan ubi madu. Namun waktu pertama-tama dulu kan juga masih petak, 2 petak, 1 hektar, 2 hektar, masih merintis lah, awal merintis itu. Kemudian mulai untuk plotting all in. Istilahnya itu mungkin sekitar 2015-2016 kami mulai untuk benar-benar tekuni usaha di bidang ini. Kalau saya sendiri untuk setiap harinya ya mengurus di bagian lapangan gitulah, Mas. Dari mulai penanaman, membuat bibit, kemudian proses panen, pencucian, grading, sampai proses pengiriman itu tanggung jawab saya. Nah, kemudian kalau untuk adik saya ini nanti setelah barang sampai di kios, sedang ekspor itu bagian pembukuan, administrasi, accounting itu bagian dia. Masalah keuangan juga. Benar, dari awal sih kami berdua ini bisa dikatakan korban pemaksaan, Mas. Jadi dari kecil kan memang bapak kan backgroundnya di pertanian, peternakan. Jadi kami itu sebenarnya ya sudah biasa dengan bidang pertanian, mesti di lahan atau di kandang itu kan sudah biasa. Cuman kan kalau untuk mendalaminya kan waktu itu pemikiran kami ya masih sama seperti pada umumnya. Jadi pengennya ya yang kerja yang bersih, terus gaji yang besar, kerjaan enteng ya, begini gitu. Tapi kan yang penting itu kan satu, yang penting cuan, yang dua, yang penting halal, Mas. Kemudian Bapak ngasih pengarahan itu gini prospeknya gini itu sampai keterusan alhamdulillah nyaman. Saya kan sempat itu belajar di Jepang pertanian di sana. Nah, itu pengaplikasian di Indonesia itu khususnya maksudnya di Wonosobo ini yang bisa terserap dari sana gitu kan. Kalau bawa alat dari sana itu susah, tapi kalau bawa ilmu dari sana, bawa pengalaman itu yang bisa dibawa pulang itu sedikit-sedikit itu tak terapin di usaha, terus kemudian manajemen dari pengelolaan di sana itu banyak tak terapin di usaha sendiri gitu. Kalau saat ini kan ubi tuh udah naik tren lagi kan, jadi dilihat dari konsumen sekarang aja di retail banyak pembelinya itu pantaran kita gitu. Jadi pemikiran orang tuh pasti ubi itu ya ubi yang manis yang enak gitu. Jadi kayak udah keubah, kalau dulu kan sebagai pengganti pangan, nah kalau sekarang lebih ke cemilan, jadi prospek ekonominya lebih tinggi. Kemudian di seleranya sekarang anak-anak muda juga lebih ke real food, jadinya di usaha tuh lebih berpeluang untuk kita bisa memasarkan lebih luas lagi sih, karena konsumennya kan sudah ada, sudah potensial. Dinamakan ubi madu karena dari ubinya sendiri memang kalau di oven mengeluarkan madu, Mas.
Beda dengan ubi-ubi lainnya. Kan ubi itu kan ada ubi madu, ada ubi madu pun ada rencing merah, ada rencing hijau. Kemudian ada jenis AC, itu ada AC putih, ada AC kuning, dan itu masing-masing penggunaannya beda-beda, Mas. Kalau ubi madu sendiri kan spesifikasinya untuk emang di oven karena keluar madu, tapi kalau ubi AC itu nggak bisa di oven, nggak keluar madu, Mas. Kalau untuk ditanam di daerah lain, sebenarnya bisa saja, Mas, asal dari ketinggian, kemudian tekstur tanah, kondisi iklimnya memenuhi syarat. Karena ubi madu ini kan lebih cenderung ke dataran tinggi, tapi kalau terlalu tinggi juga nggak tumbuh, Mas. Soalnya ubinya susah berkembang gitu. Makanya kami pun di Wonosobo nggak semua desa atau semua daerah itu bisa ditanamin ubi madu. Jadi kami milih lahan-lahan yang memang memenuhi syarat. Ubi madu itu setahu saya dia banyak mengandung mineral sama karbohidratnya yang cukup tinggi. Jadi bisa sebagai alternatif pengganti pangan. Contohnya untuk orang-orang yang ingin hidup sehat karena dia manis dan ada karbohidratnya. Kemudian untuk diet itu juga bagus. Manisnya itu kan madunya kan alami, Mas. Jadi orang yang misalnya diabetes atau punya yang gulanya tinggi itu kan nggak takut banget, soalnya alami, bukan dari tambahan gula atau pemanis atau apapun, itu nggak ada tambahan sama sekali. Memang hasil murni dari hasil ovenan ubi itu gitu. Kalau dari segi permodalan itu sebenarnya ya usaha kami sendiri ya. Sebagai gambaran, kalau hitungan 1 hektarnya itu membutuhkan biaya sebesar 35 sampai 40 juta dari awal sampai akhir proses panen. Tapi itu pun karena kami kan untuk lahannya kami sewa dan kami memilih lahan yang dekat dengan akses jalan mobil. Untuk target panen sendiri kalau kami per hari ya, kalau dihitung per hari target panen itu minimal 1 ton, Mas. Untuk memenuhi kebutuhan pasar ya minimal 1 ton, bahkan lebih, alhamdulillah. Karena untuk sekarang sendiri ubinya memang sekarang lagi langka. Untuk sekarang lahan yang kami kelola kurang lebih ada sekitar 17 hektar. Itu tersebar di 7 kecamatan. Karena untuk kami sendiri kan lahannya sewa, milih yang lahan ya minimal setengah hektar, 1 hektar atau bahkan 2 hektar. Bahkan ada lahan kami yang 1 lahan itu ada yang 5 hektar. Itu kan untuk tujuannya untuk memangkas biaya operasional gitu loh. Soalnya misalnya kita ngunjungin ke tempat yang setengah hektar sama yang 5 hektar, biaya sama bensinnya sama aja, Mas. Untuk grade sendiri kami membagi itu grade kurang lebih ada 9 grade. Itu dari yang spek ekspor, spek market, kemudian spek kios ovenan, itu yang kemudian ada ubi yang nggak sesuai, nggak bisa diopen. Nah itu nanti juga ada grade sendiri. Kemudian ada yang ya macam sampai kecil sampai terkecil, itu semuanya ada gunaannya masing-masing dan pasarannya juga masing-masing. Sampai yang kecil bahkan yang sejempol-jempol ini juga bisa dijadikan pakan ternak tuh. Jadi nggak ada barang yang terbuang. Kalau sekarang kios ubi yang kami kelola itu ada 8. Jadi setiap 1 bulan kebutuhannya sekitar 15-16 ton. Dijualnya bisa mentah, bisa matang. Kemudian sisanya yang kecil-kecil kita udah kirim ke toko-toko sayur. Kemudian yang spek oven cuman kita kemas lagi, dikirim ke kayak Sperindo gitu-gitu, Mas. Kenangan yang menjadi paling diingat ya saat momen Covid itu, Mas. Karena ada lockdown dan tenaga kerja sendiri tidak diperbolehkan untuk beraktivitas di luar rumah, dan itu ada lahan kami kurang lebih ada 4 hektar itu tidak bisa dipanen. Dan kalau misal di krus total ya mungkin kerugian sekitar kurang lebih 400 juta itu nggak dipanen dan akhirnya dibiarkan sampai ya busuk, jadi nggak ada benefit yang masuk untuk sebagai keuntungan. Proses budidaya ubi madu sendiri pertama berawal dari pencarian lahan. Kami memilih lahan itu yang dari luasannya, kemudian dari ketinggian 650 sampai 1000 atau 1100. Karena untuk ubi madu sendiri sebenarnya ditanam di mana saja itu bisa tumbuh, Mas. Tapi untuk kadar madunya itu yang berbeda-beda tergantung kondisi lahan dan ketinggian serta iklim di daerah tersebut. Kemudian untuk bibitnya kami melakukan istilahnya mandiri bibit. Jadi kami membuat bibit sendiri. Ubi untuk indukan itu ubi yang
besar yang bagus, kemudian kami bawa ke laboratorium, kemudian diambil tunasnya dan itu ditanam di planet seperti kentang itu Mas. Nah itu dari planet tersebut kalau sudah tumbuh kami pindah ke polybag, kemudian kami istilahnya pemuliaan bibit. Nah itu kemudian baru dikembangkan, dia sudah berkembang, lah itu kami potong bibitnya itu kami kembangkan di area luas dengan jarak tanam kurang lebih 20 atau 25 cm. Untuk perawatannya sendiri, penyiangan atau mencabut rumput itu membersihkan gulma, kemudian untuk tambahan nutrisi ada penyemprotan untuk pertumbuhan daun terlebih dahulu. Kemudian setelah kira-kira setengah umur, kalau ubi sendiri kan umurnya 4 bulan, 4,5. Untuk pupuknya sebagai penyubur kami membuat pupuk sendiri dari bahan-bahan organik. Tapi kalau untuk tambahan kalsium, kalium, dan fosfatnya kami menggunakan semi kimia. Kita menggunakan proses penyemprotan, tidak langsung tabur itu enggak, lewatnya penyemprotan. Jadi kan untuk kandungan kimianya itu kan nanti sampai akhir panen itu sudah habis. Saat ini tenaga kerja kami kurang lebih ada sekitar 43 orang. Itu kami memberdayakan warga lokal sekitar sini untuk proses penyiangan atau penyemprotan. Walaupun saya misalnya nggak setiap hari ngecek, tapi tetap ada yang ngurus tanamannya. Untuk toko sendiri sekarang lebih memberdayakan dari orang-orang terdekat seperti keluarga, mungkin yang membutuhkan pekerjaan kita bisa berdayakan untuk jaga toko atau bisa untuk distribusinya. Kalau ditanya perasaannya ya senang lah Mas, pastinya Mas bisa ya sedikit banyak bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk keluarga khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tapi kan skalanya ya mungkin masih kecil, jadi ya bertahap Mas. Kami juga ini Mas ada kemitraan dengan petani. Mungkin dari petani kan ada yang kepingin Mas tak ikutan nanam. Nah itu misalnya mereka butuh bibitnya, itu kan kebanyakan kan nggak punya bibit. Nah makanya kita sediakan, kita carikan bibitnya. Nah dengan SOP yang sama dengan yang kita lakukan. Kemudian nanti setelah panen gitu, itu umumnya kita ambil. Dengan harga yang belum tanam, kita sudah ada minimal harga Mas. Jadi mereka itu sebelum tanam sudah tahu harga jualnya itu berapa gitu. Yang selama ini kita lakukan bersama mitra kita. Kalau untuk harapannya ya tentunya untuk usaha kami sendiri mudah-mudahan dapat lebih berkembang lagi. Kemudian dapat lebih banyak menyerap tenaga kerja lagi, dan kami berharap kepada anak-anak muda, milenial ataupun Gen Z ya, untuk kalian tidak usah takut ataupun ragu terjun berusaha di bidang pertanian, karena untuk saat ini menurut kami usaha di bidang pertanian itu adalah sektor yang cukup menjanjikan, karena dari minat ataupun keinginan untuk bertani itu cenderung menurun. Nah itu sedangkan untuk pertumbuhan penduduk sendiri cenderung meningkat pesat dibanding untuk suplai bahan bakunya. Nah terutama kan itu di bidang pertanian Mas, jadi itu salah satu prospek yang cukup menjanjikan. Nah, asalkan itu diimbangi dengan disiplin, komitmen, jujur, dan juga etos kerja yang bagus. Untuk strategi yang kami terapkan, kami mencontoh dari bapak saya itu revolusi dan transformasi usaha tani dengan sistem hulu, hilir, hingga ekspor. Diharapkan dengan penerapan strategi tersebut bisa menjadi petani yang berhasil, dan untuk para anak muda jangan takut untuk bertani. Bagi para penonton Cap Capung yang ingin tahu lebih lanjut, lebih dalam, ataupun tertarik ingin ikut berbudidaya ubi madu sendiri, kami terbuka untuk sharing ataupun bermitra, itu silakan datang dan menghubungi kami 0821 3898 1551. Buat teman-teman yang berminat untuk membeli produk yang siap makan, mencari di Google ada ubi madu oven Damerjati, bisa hubungi di nomor WhatsApp 0812 2676 5575. Terima kasih untuk penonton Cap Capung telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini, dan sampai jumpa.